Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back to my channel. Balik lagi di channel Ridwan di sini. Lama nggak bikin video. Sekarang saya akan sedikit berbagi tentang kemarin pengalaman saya ngurusin papa yang kebenaran terjangkit virus COVID-19. Di kali ini saya akan coba berbagi dengan tujuan bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya sehubungan dengan COVID-19 pada saat ini sudah sangat luas penyebarannya, dan juga kita harus tetap waspada, dan klasternya pun juga semakin banyak. Dengan harapan di video ini saya bisa saling berbagi, kita sharing bareng-bareng bagaimana jika seandainya kita atau keluarga kita atau sahabat atau teman yang ada di lingkungan kita terinfeksi COVID-19 ini. Kebenaran kemarin papa, alhamdulillah kita bisa melakukan namanya isolasi mandiri di rumah tetap dengan penanganan menggunakan standar COVID ya. Oke, sekarang saya akan sedikit berbagi dulu tentang bagaimana ceritanya awalnya papa bisa terkena COVID-19. Oke, kita tarik ke belakang dulu. Awalnya di awal bulan Desember itu papa mengalami demam biasa, saya anggap itu adalah demam biasa. Kemudian kita langsung memberikan obat standar, kemudian memberikan kesempatan papa untuk istirahat, dan akhirnya selang 2-3 hari tidak ada perkembangan, malah justru makin drop, dan akhirnya kita memutuskan untuk mengontak dokter. Tapi kita waktu itu kontak dokter setelah 1 minggu. Karena apa? Karena terjadi perkembangan yang cukup signifikan. Di sini adalah papa waktu itu mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan. Dalam waktu kurang lebih 10 hari itu mengalami penurunan berat badan hampir 6 kilo. Dalam waktu 10 hari mengalami penurunan berat badan hampir 10 kilo. Saya mulai curiga. Di sini saya rasa nggak biasa gitu kan. Akhirnya saya coba kontak dokter, kebenaran ada keluarga yang dokter. Kemudian saya coba tanya sama beliau bagaimana untuk penanganannya. Kemudian penanganan pertama pada saat itu adalah kita melakukan cek lab. Nah, kita cek lab dulu. Kemudian kita ke laboratorium terdekat, kebenaran ada laboratorium di dekat rumah. Kemudian kita datang ke lab, cek lab standar. Teman-teman juga bisa melakukan hal ini, cek darah lengkap dan lain-lainnya. Kemudian, dan satu lagi toraks, karena kita jaga-jaga aja nanti apa yang terjadi. Kemudian setelah cek lab dan cek toraks, di sini saya mulai curiga. Karena apa? Karena di situ ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa adanya infeksi. Ditambah lagi dengan hasil toraks yang menyebutkan bahwa adanya bercak-bercak di paru-paru dan paru-parunya mengindikasikan terselubung. Di sini saya sudah curiga, papa positif COVID-19. Tapi saya setelah diskusi dengan dokter, kata dokter coba deh iseng swab, kata gitu. Akhirnya saya pergi swab. Kebenaran ada Prodia dekat rumah. Saya datang ke Prodia, kemudian bawa papa ke sana swab yang 1 hari jadi. Kemudian jam 12 di swab, dan hari berikutnya hasilnya keluar dan dinyatakan papa positif COVID-19. Nah, di situ saya cukup drop gitu kan, karena papa positif, tapi saya punya keyakinan papa pasti bisa sembuh. Oh ya, sebelum itu ada teman-teman, kita kan berbicara gejala dulu ya. Gejala sebenarnya hampir secara umum sama semua. Demam, kemudian pusing, kemudian juga yang paling signifikan adalah penurunan berat badan, menurunnya selera makan juga. Kemudian juga ada gejala yang unik di sini, yaitu gejalanya adalah kupingnya itu budek sebelah. Dan ini memang tidak semua orang ada, dan ternyata setelah saya coba konsultasi dengan dokter, ternyata itu adalah salah satu ciri-ciri COVID-19. Itu papa ngeluh kuping budek sebelah itu kalau nggak salah sebelum kita PCR. Kok kuping papa budek sebelah ya? Nah, Oke. Setelah itu, setelah dapat kita kembali ke hasil positif PCR. Kemudian setelah PCR positif, akhirnya dokter menyarankan coba cari dokter ahli paru. Kemudian saya langsung coba cari dokter ahli paru. Kebenaran rumah saya nggak terlalu jauh dari Rumah Sakit Persahabatan, karena Rumah Sakit Persahabatan adalah rumah sakit rujukan utama untuk COVID-19 se-Indonesia. Kemudian saya coba mencari dokter di sana. Ada kebenaran dokter Erna Burhan. Saya cari kapan prakteknya.
Akhirnya saya coba cari, ternyata hari itu tidak praktek beliau. Saya coba cari lagi di rumah sakit yang lain, ternyata dapat beliau praktek di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di daerah Jakarta Timur. Jakarta Pusat, sorry. Nah, kemudian saya mendaftarkan untuk konsultasi dengan beliau, dan ternyata beliau tidak bisa ditemui secara langsung. Akhirnya kita hanya bisa berkonsultasi via telemedicine. Nah, di sini ada 2 dokter. Kebetulan kita ada keluarga yang dokter, dan kemudian dokter ini yang menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter paru. Kemudian sore saya berkomunikasi dengan dokter Erlina Burhan, jam sore sekitar jam 5 sore, video call, telemedicine. Dan akhirnya pada saat itu juga dokter Erlina Burhan menyarankan untuk papa segera diisolasi di rumah sakit. Oke, sampai di situ kita diskusi lagi dengan keluarga di rumah bagaimana. Kemudian saya coba kontak hampir semua rumah sakit yang ada di Jakarta, terutama yang tidak jauh dari rumah. Bisa dikatakan hampir tidak ada yang kosong. Karena disarankan adalah pada saat itu usahakan papa kalau bisa diisolasi dia di kamar yang tidak ramai lah. Waktu itu kita cari mintanya kamar sendiri dan tidak ada. Karena semua kamarnya ramai, dan di sini saya percaya bahwa rumah sakit itu full. Karena kondisinya adalah sudah bergejala. Karena pada saat itu juga ada sedikit sesak. Oke, sampai jam 11 malam saya datang ke salah satu rumah sakit. Saya minta ada nggak kamar yang kosong gitu, yang bisa hanya untuk 1 orang, dan ternyata tidak ada. Sampai jam setengah 12 malam saya masih di rumah sakit. Akhirnya saya coba konsultasi lagi dengan dokter, coba untuk kita perawatan di rumah. Dan kebenaran ada kenalan perawat yang menangani COVID-19 dengan bantuan beliau juga. Akhirnya di hari berikutnya, besoknya, papa dapat pertolongan pertama waktu itu. Pertolongan pertamanya adalah perawat datang ke rumah, kemudian memberikan infus dan beberapa cairan-cairan yang harus masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian setelah diberikan infus dan beberapa vitamin atau apapun yang dimasukkan ke dalam infus tersebut, ada perkembangan yang luar biasa, sudah mulai seger lagi gitu kan. Nah, kemudian setelah ada perkembangan, saya tanya, gimana Pak? Ada enakan nggak badannya? Alhamdulillah enak gitu kan. Nah, tapi dokter bilang tetap harus disokong dengan obat-obatan yang disarankan untuk COVID-19. Nah, disinilah obat-obat yang paling penting ya. Nah, COVID-19 adalah virus, jadi kuncinya adalah kalau yang bergejala, terutama yang sesak segala macam itu, sudah harus mengkonsumsi obat antivirus. Nah, obat antivirus yang disarankan waktu itu ada, ini saya kasih tahu saja, mudah-mudahan bisa teman-teman bisa nyatat. Yang pertama adalah Favipiravir, kemudian ada Zithromax. Nah, kemudian jadi 2 itu ya, ada Favipiravir dan Zithromax. Nah, kemudian ada 3 obat lainnya yaitu vitamin Prof D, kemudian Becomz, dan kemudian ada lagi Santa E. Itu adalah multivitamin semua. Itu ada vitamin C, vitamin B kompleks, zinc, dan vitamin D. Untuk yang di Prof D-nya adalah vitamin D, dan Santa E untuk vitamin E. Dan kemudian juga ada satu lagi namanya Codipron. Codipron ini diberikan kepada pasien yang mengalami gejala batuk. Alhamdulillah papa nggak ada batuk. Jadi pengobatannya diberikan sesuai dengan gejala yang dialami. Nah, pada saat itu ya sudah, akhirnya kita mengambil obat tersebut sesuai dengan kebutuhan papa, dan obat itu harus dikonsumsi sama kurang lebih 14 hari. Nah, ya itu adalah yang dikonsumsi selama 14 hari. Terus bagaimana penanganan di rumah? Ini yang paling penting, bagaimana isolasinya. Nah, kebenaran karena papa, kita semua sekeluarga sudah swab, yang positif papa, saya, adik saya OTG. Dan akhirnya kita memutuskan karena rumah kita 2 lantai, akhirnya papa diputuskan untuk diisolasi di atas, di kamar, dan tidak boleh keluar kamar. Ini ya penting banget. Jadi kalau nanti ada keluarga yang bergejala, langsung diisolasi saja, biarkan di kamar. Kemudian karena ibu negatif dan tidak terdeteksi COVID-19, akhirnya ibu di bawah. Dan karena ibu memiliki komorbid yaitu DM dan jantung, jadi saya pastikan ibu nggak boleh naik. Jadi ibu tetap ada di bawah, dan di atas adalah saya dan adik saya gitu. Jadi papa di kamar sendiri, adik saya dan saya di atas. Nah, selama karantina di atas itu, yang menghadapi papa adalah saya sendiri. Sedangkan
adik saya membantu support yang lainnya gitu. Jadi saya yang keluar masuk kamar tetap memperhatikan full masker segala macam. Nah, untuk yang di dalam ini pastikan kebersihannya terjaga, tetap harus ya saya salah satu treatment yang saya lakukan adalah tiap hari memberikan menyemprot desinfektan di kamar gitu kan. Banyak kok desinfektan spray, cuma sekitar 15 ribuan itu teman-teman bisa beli ya. Jadi pastikan kamar itu selalu bersih, kemudian sirkulasi udara juga baik ya. Artinya kalau seandainya nanti ada keluarga yang terinfeksi COVID-19, pastikan kamarnya itu memiliki sirkulasi udara. Dan baik lagi kalau seandainya pagi bisa berjemur. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga nanti untuk penanganan baju, untuk baju yang dipakai itu dipisah dan nggak boleh dicampur juga. Jadi kalau sudah kotor dimasukkan ember khusus. Kita waktu itu kalau nggak salah untuk pakaian papa setelah keluar dari kamar papa kita siram air panas untuk mematikan virus segala macam. Dan kemudian juga termasuk alat makan itu dipisahkan. Jadi gelas, piring, sendok segala macam khusus buat papa, jadi nggak campur sama kita. Jadi setelah piring makan papa segala macam itu masuk ke dalam, kita pisahkan ke dalam panci atau gimana yang isi air panas. Kemudian sebelum dicuci kita masukkan ke dalam air panas, pastikan semua virusnya sudah clear ya, mudah-mudahan ya. Kemudian baru kita cuci. Jadi seperti itu. Jadi sangat hati-hati. Jadi juga baik itu pakaian, baik itu alat makan segala macam itu terpisah. Ya. Itu adalah penanganan segala macam. Dan juga jangan keluar kamar dulu, tetap menggunakan masker double segala macam. Kemudian bagaimana tadi ada nanya bagaimana makanannya. Sejauh ini alhamdulillah papa nggak ada pantangan makanan, jadi makanan normal saja dan usahakan makannya yang banyak ya, dan tentunya disupport dengan beberapa multivitamin. Nah, di sini multivitamin yang kita gunakan adalah Immunos ya, Immunos, dan semua kita menggunakan papa, mama, saya, adik saya tetap mengkonsumsi Immunos setiap hari. Khusus papa tetap makan obat yang tadi, Favipiravir, Zithromax, Santa E, Prof D, dan Becomz ditambah dengan Immunos. Jadi kalau nggak salah, satu kali minum itu 8 tablet ya. Jadi untuk papa, jadi 2 kali sehari. Nah kemudian untuk kita hanya minum Immunos gitu kan. Nah untuk yang lainnya gimana? Nah ini menarik banget untuk untuk ekstrasnya. Setiap pagi saya sekeluarga semuanya kita minum lemon ditambahkan dengan madu dan disiram dengan air panas, kemudian kita minum tiap pagi. Kemudian sarapan pagi standar. Kemudian untuk makan siang kita juga selingi dengan beberapa buah-buahan ya, apapun itu, apel, jeruk, anggur, dan juga saya salah satunya minum dengan air jeruk gitu, air perasan jeruk dengan air panas untuk menambah imun gitu. Karena saya yang berhadapan dengan langsung tiap hari. Kemudian ditambah lagi cemilan-cemilan silahkan. Susu itu juga nggak dilarang karena pada dasarnya penyakit ini tidak ada pantangannya. Jadi silahkan makan sebanyak-banyaknya tanpa pantangan apapun. Yang jelas semua pasien COVID-19 dijamin insya Allah sembuh karena penyakit ini tingkat kematiannya rendah. Jadi insya Allah yang penting jangan stres ya. Harapan saya jangan stres. Optimis ini akan sembuh. Saya selalu menyemangati Pak yakin sembuh ya, itu tiap hari ya, sampai karena papa diisolasi di kamar, bagaimana komunikasi dengan mama pada di atas dan di bawah, akhirnya video call aja. Jadi yang penting tetap ada komunikasi ya. Kemudian apalagi yang kita makan pada saat itu, malam hari saya biasanya minum rimpang itu adalah rebusan jahe, kemudian dengan beberapa tambahan sel. Pokoknya kalau teman-teman tahu di beberapa videonya Zaidul Akbar itu rebusan jahe apapun itulah yang rimpang-rimpangan itu bisa kita minum ya. Itu yang hampir setiap hari saya minum ya. Selain itu juga boleh teman-teman tambah suplemen lainnya. Yang saya juga makan kurma tiap hari, kemudian juga saya juga siapkan zam-zam. Kemudian saya juga menyiapkan kurma, zam-zam. Saya juga menyiapkan namanya habatus sauda untuk suplemen yang lainnya. Yang jelas semua multivitamin yang bisa kita konsumsi, terutama yang alami kita konsumsi ya, selain buah-buahan. Ya, itu kurang lebih ya yang kita konsumsi selama ini.
tidak banyak yang jelas adalah untuk meningkatkan imunitas kita. Imunitas kita adalah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan yang tentunya buat pasien COVID-19 sendiri tidak ada pantangan sama sekali, dan yang paling penting adalah tidak boleh stres. Ya, jika seandainya masih dalam kerja, saya harapkan bisa meninggalkan dulu pekerjaannya atau mungkin di take over ke teman-temannya, biar lebih rileks gitu kan, tidak perlu stres gitu ya. Nah, dalam pemantauan kemarin saya juga sempat di warning sama dokter, karena biasanya pasien COVID-19 ini biasanya yang paling penting adalah jika seandainya terjadi sesak mendadak. Nah, saya waktu 3 hari pertama itu saya cukup cukup monitor ketat gitu, Papa gitu kan. Saya tanya, Pak, kalau ada sesak gak usah bingung, langsung telepon biar kita langsung bawa ke UGD. Nah, kebanyakan orang kolaps itu ketika sesak mendadak gitu. Jadi makanya saya tiap hari malam saya hampir nanya tiap jam segala macam, Pak, sesak atau enggak gimana Pak ya. Jadi yang jelas adalah pasien COVID-19 itu tetap harus disupport ya. Ingat, ini penyakit bukan aib ya, karena saya yakin semua pasti bisa sembuh. Jadi teman-teman gak usah takut kalau seandainya kebagian segala macam ya terjangkit. Yang penting tetap optimis ya, yakin semuanya bisa terlalu dengan baik. Oke, seminggu setelah pengobatan, alhamdulillah sudah banyak perkembangan yang luar biasa. Papa sudah mulai gemuk lagi. Yang tadinya kehilangan berat badan hampir 6 kilo dalam kurun waktu 10 hari. Saya rasa waktu itu sudah balik dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Dan Papa udah bilang, wah nih kalau gini makanya bisa tambah gemuk nih Papa, katanya gitu kan. Ya udah Pak, pokoknya Papa pasti sehat. Gimana Pak, udah oke. Nah, waktu itu setelah 1 minggu saya lihat perkembangannya sudah jauh. Yang paling penting adalah perubahan dari matanya ya. Salah satu salah satu unik daripada pasien COVID-19 adalah matanya sayu gitu. Ya, matanya sayu. Saya lihat mata Papa tuh sayu banget dan kelihatan banget itu kayak orang sakit. Nah, kemudian setelah 1 minggu matanya sudah berubah, sudah cerah lagi. Saya lihat, so this is good progress gitu kan. Alhamdulillah sudah jauh recover, dan saya baru bilang, gimana Pak, udah enak badannya? Udah, Papa mau jemuran? Oke, baru saya siapkan space yang bisa beliau lewat. Kemudian kebenaran kita punya rumah yang di depannya ada tempat terbuka. Saya pastikan Papa bisa berjemur di depan, di tempat terbuka, tapi tidak boleh menyentuh apa-apa gitu kan. Dan tetap menggunakan masker. Ya, bisa berjemur sekitar 15 sampai setengah jam. Ya. Nah, kemudian setelah setengah jam balik, dan alhamdulillah seminggu terakhir perkembangan sangat baik sekali gitu kan. Saya lihat juga sudah mulai ceria lagi, dan sudah mulai ngobrol segala macam dengan teman-temannya juga, nelpon gitu kan. Saya biarin aja, karena yang paling penting adalah menjaga bagaimana moodnya terjaga dengan baik. Karena kalau orang yang terjangkit COVID-19 moodnya drop, itu insya Allah tidak akan memperlambat proses recovery-nya gitu ya. Nah, kemudian setelah 1 minggu, alhamdulillah kemarin di akhir kalau nggak salah di akhir Sabtu itu kemudian saya, karena obat sudah habis, disarankan untuk melakukan swab ulang. Dan kemudian saya kembali swab ulang di Prodia, dan alhamdulillah Senin pagi kemarin hasilnya sudah dinyatakan negatif. Jadi artinya COVID-19-nya sudah tidak terdeteksi lagi. Tapi ini yang paling penting buat teman-teman semuanya, COVID-19 adalah penyakit paru ya. Jadi dia pasti penyakit yang menyerang, virus yang menyerang paru. Karena dia biasanya diindikasikan dengan adanya bintik-bintik pada paru-paru, pastinya dia meninggalkan bekas. Nah, di sini tadi kebenaran baru saja saya melakukan Papa tadi pagi cek lab lagi, kemudian juga toraks kembali, dan alhamdulillah itu sudah jauh recover, tapi masih meninggalkan bercak-bercak di paru-paru. Nah, kemudian saya konsultasi lagi ke dokter, dan kata dokter ini sudah masuk masa recovery, dan akhirnya tetap harus mengkonsumsi obat-obatan lagi sampai 10 hari ke depan. Ya, dengan harapan ini bercak-bercak itu bisa recover kembali. So, itu yang paling penting banget ya. Jadi buat teman-teman semuanya, harapan saya tips yang saya berbagi kali ini bisa membantu teman-teman semua yang kebenaran keluarganya terjangkit COVID-19. Penyakit ini tidak harus memang kenapa sih kan padahal pemerintah menyediakan fasilitas gratis ya. Saya memilih untuk melakukan isolasi mandiri. Kebenaran ada dokter yang bisa bantu untuk memonitor juga. Kemudian juga kita ada juga pokoknya ada yang bisa membantu untuk merawat. Jadi saya rasa
dengan perawatan keluarga akan jauh lebih akan jauh lebih telaten, terutama soal makanan ya. Dan juga saya yakin lah dukungan keluarga itu paling penting ya. Ya, dukungan keluarga paling penting, akan jauh lebih jauh lebih the best lah gitu kan ya, meskipun semuanya kita tanggung secara pribadi ya. Jadi insya Allah semuanya bisa, dan alhamdulillah hasil swab terakhir kemarin adalah negatif, dan sekarang Papa sudah sehat kembali dan sudah masuk masa recover, tinggal minum beberapa obat yang harus dihabiskan. Oh iya, saya mau coba kasih lihat sama teman-teman sekalian beberapa obat yang kemarin kita konsumsi, tapi sayangnya cuma tinggal satu aja. Ini adalah Becomz yang kemarin kita konsumsi. Ini adalah multivitamin yang diminum ya. Ini adalah jadi teman-teman bisa beli di mana, di apotek. Ini multivitamin, ada vitamin C, vitamin B dan zinc segala macam. Jadi boleh konsumsi teman-teman. Silakan beli di apotek dekat. Murah banget ini, kalau nggak salah cuman 28.000 10 tablet. Nah, nanti untuk vitamin D-nya teman-teman bisa beli Prof D yang 1000 mili, kemudian juga ada Santa E yang 400 untuk vitamin E-nya. Itu sangat murah sekali. Nah, untuk konsumsi untuk konsumsi obat imunitasnya, teman-teman bisa minum ini, Immunos. Immunos ini murah banget. 10.000 per piece. Jadi kalau teman-teman beli satu box ini isi 20, satu kotaknya kurang lebih sekitar 200.000. Ya, saat-saat ini adalah saat-saat yang paling penting untuk menjaga imunitas. Jadi nggak ada masalah teman-teman minum suplemen. Kalau punya vitamin-vitamin yang lainnya nggak apa-apa. Dan tentunya saat-saat ini saya rasa hindari dulu lah untuk ya pokoknya sebisa mungkin mengendalikan diri juga. Karena kita nggak tahu, karena klaster sekarang semakin banyak ya, terutama klaster ya dari keluarga gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kita menjadi OTG yang membawa virus buat keluarga kita. So keep stay healthy ya, sebisa mungkin untuk menjaga diri, menahan diri lah intinya. Apapun itu ya, saya harap teman-teman bisa tetap stay healthy. Dan buat teman-teman yang mau sharing sama saya di sini, boleh banget ya. Ini saya hanya sharing pengalaman, tidak menggurui ya, dan karena saya juga bukan ahli medis. Saya cuman pada saat itu cuma berpikir ya, selama saya masih bisa menangani papa sendiri sampai sembuh ya, saya akan pasang badan dan saya akan do my best lah gitu. Yang paling penting itu ya, karena dukungan keluarga adalah paling penting. Dan ya memang tadi setelah saya posting perkembangan terakhir ya, ada beberapa teman yang japri, dan saya juga langsung segera menyarankan untuk PCR. Tenang aja, kalau sudah ada gejala segala macam kayak tadi demam, lemes gitu kan. Ini ada terbaru, teman saya juga tadi baru dinyatakan positif. Gejalanya adalah lemes kurang lebih 4 hari terakhir, lemes. Kemudian pusing yang luar biasa, ada sesak, tapi semua penciumannya normal, dan cuman yang paling adalah sesak. Dan akhirnya setelah PCR dinyatakan positif, saya langsung support, everything is okay, bisa sembuh gitu kan, nggak boleh stres. Dan tadi saya sudah minta langsung diisolasi mandiri di rumah, dengan support obat-obatannya. Oh ya, untuk obat-obatannya yang tadi saya sebutkan itu yang Zithromax dan Favipiravir itu adalah obat yang paten, jadi harganya cukup lumayan. Tapi teman-teman kalau seandainya yang untuk yang lainnya bisa kok, nanti saya rasa ada pusat call center COVID-19 ya. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman mau cari informasi, ada obat-obat lainnya mungkin yang kelasnya generik gitu ya. Tapi kalau seandainya mau yang tetap tadi, ya, tadi yang saya sebutkan tadi, Favipiravir, Zithromax, kemudian Santa E, Prof D, Becomz, dan ada Codipron untuk jika seandainya ada gejala batuk gitu. Dan tadi saya juga sarankan teman-teman untuk minum Immunos itu untuk menambahkan imunnya. Atau mungkin ada sebagai option teman-teman juga bisa minum ada Imbus ya, Imbus Force itu juga bisa. So itu yang bisa saya sharing sama teman-teman semuanya. Saya rasa sudah cukup panjang saya cerita, ini kurang lebih hampir setengah jam. Jadi yang paling penting di garis bawah ini adalah penyakit bisa disembuhkan. Jadi yang penting adalah teman-teman tetap optimis, jangan stres. Yang jelas kalau seandainya memang sudah terindikasi positif, ini harus cepat ditangani gitu. Kemarin alhamdulillah papa dinyatakan positif hari Jumat. Saya Jumat malam sudah clear semuanya, dan Sabtu pagi saya sudah langsung dapat malam saya sudah dapat suster, pagi-pagi saya langsung bisa papa langsung dapat injeksi untuk pertolongan pertamanya. Dan yang perlu digarisbawahi, jika seandainya sudah sangat sesak sekali, berarti teman-teman semua harus segera melarikan diri ke UGD, karena itu sangat karena penyebarannya sangat cepat sekali gitu.
Tapi kalau kondisi masih stabil, makanya saya bilang, kalau masih gejala tidak ada salahnya teman-teman segera PCR. Karena apa? Karena sebelum gejalanya semakin berat ya. Kalau udah gejala semakin berat, ya kasihan teman-teman nanti. Jadi makanya sekarang jangan takut untuk PCR, segera PCR ya. Kita harus berkorban memang gitu kan, keluar uang ya nggak masalah. Yang penting kalau seandainya sudah terdeteksi, cepat kita langsung tangani, insya Allah kita recovernya akan lebih cepat. Ya, ini untuk 10 hari ke depan Papa masih konsumsi beberapa obat, ada vegan juga, ada beberapa vitamin yang harus dikonsumsi. Mudah-mudahan mohon doanya juga semoga proses recovery-nya cepat. Ya, jadi teman-teman juga perlu garis bawahi buat teman-teman yang pernah terinfeksi COVID-19, gak ada salahnya untuk cek lab kembali, cek toraks untuk memastikan COVID-19 ini tidak meninggalkan bekas atau bercak yang masih ada di paru-parunya. Itu yang perlu digaris bawahi. So, buat teman-teman semuanya, kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan, bisa di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian untuk sharing saya. Insya Allah buat yang belum nonton, ini saya sudah record dan saya akan segera upload ke YouTube dan akan jadikan, saya berharap ini adalah sharing. Saya juga berharap pengalaman saya pribadi ini bisa memberikan input dan mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Karena luar biasa, terutama untuk yang gejala ringan ya. Kalau yang gejala ringan artinya masih bisa kita tangani di rumah, tentunya dengan pemantauan ya, dengan dipantau gitu ya. Karena kasihan banget lihat di rumah sakit. Saya kemarin juga menemukan di beberapa rumah sakit sampai UGD-nya itu antri. Sampai beberapa rumah sakit harus membuka lantai berikutnya kembali dan kurang dari 1 hari sudah penuh lagi gitu. Jadi penyebarannya sekarang lagi cukup sangat luas sekali, klasternya semakin sempit ya, dan semakin kecil. Hindari dulu berkerumun ya, karena kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan proses vaksin bisa segera ya. Kemarin tadi pagi saya baca Pak Jokowi sudah akan divaksin per tanggal 13 Januari. Semoga proses vaksinnya akan berjalan dengan cepat ya. Kalau bisa yang yang akan ya, harapan saya semua bisa bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing ya. Keep stay healthy, makan yang sehat ya, nggak ada lagi namanya nahan-nahan makannya gitu kan. Nggak boleh nahan makan, yang diet jangan diet dulu deh gitu kan. Yang penting makan yang sehat, minum vitamin, dan juga banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. So, terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton di Instagram juga, yang sudah nonton di YouTube. Sharingnya kali ini, harapan saya bisa memberikan input buat teman-teman semuanya yang akan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Semoga kita bisa dijaga kesehatan semuanya. Terima kasih, jangan lupa di-share ini ke teman-teman semua, dan juga terima kasih semuanya, semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tahun baru ya. Saya tahun baru di rumah, di isolasi. Nah, yang penting kita semua sehat. Thank you semuanya, stay healthy. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.